Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memulai, saya ingin tanya dulu, kemarin Pak Reja sampai mana ya materinya? Perkenalan, Pak. Kecil banget suaranya. Sampai mana? Perkenalan. Perkenalan apa? Perkenalan dosen dengan mahasiswa. Oh, perkenalan dosen dengan mahasiswa. Nggak ada materi yang lain yang disampaikan beliau? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, baiklah. Kalau gitu saya mundur dulu deh ke... Udah kelihatan slide share saya? Sudah, Pak. Nah, Oke, sip. Sebenarnya kemarin materinya saya pengennya sih bisa ada dua ya, kayak satu terkait dengan jaringan, satu mungkin terkait dengan server atau private cloud. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, saya usahakan untuk yang networknya itu bisa dapat dan bisa disertifikasi untuk peserta yang ikut dalam perkuliahan ini. Nanti yang untuk servernya kalau misalkan masih ada waktu, kita bisa nge-lab ataupun belajar beberapa hal terkait dengan deploying server lah, begitu. Nah, terkait dengan periferal sendiri, sekarang rata-rata kan periferal itu main buang ya, ibaratnya lem biru lah. Begitu Anda tahu bahwa periferalnya rusak, kemudian Anda lem biru gitu, lempar barang beli baru. Jadi jarang-jarang untuk diperbaiki atau diservis. Ya mungkin kalau memang barangnya langka atau barangnya sudah susah dicari di pasaran, bisa aja diservis, diganti beberapa komponen, entah itu transistor, kapasitor. Biasanya yang sering leak atau yang sering bocor adalah kapasitornya gitu, diganti. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya modular, rata-rata sudah seperti itu, biasanya main ganti modularnya. Misalkan NIC atau network interface card rusak, Anda tinggal beli NIC-nya, entah itu dalam bentuk Ethernet maupun WiFi atau Bluetooth modul. Kemudian kalau misalkan layar yang rusak, tinggal ganti LCD panelnya, seperti itu. Jadi tidak berusaha untuk diperbaiki komponen yang rusak, tapi satu modul diganti. Karena untuk memperbaiki satu komponen itu biasanya butuh waktu dan juga butuh alat yang mungkin juga tidak sedikit harganya. Jadi lebih murah ketika kita membeli satu modul sekaligus. Jadi untuk periferal mungkin bukan dari baru-baru dalam 3-5 tahun belakangan, tapi dari 10 atau belasan tahun yang lalu, model periferal itu sudah modular. Jadi kalau rusak tinggal Anda lem biru saja gitu. Suara saya double nggak di sana diterimanya? Ya, Pak. Normal. ya, Pak. Apa? Normal ya? Oke, sip. Nah, kita akan belajar dulu tentang networkingnya. Mungkin Anda juga sudah terima teorinya segala macam di beberapa mata kuliah. Yang TPJ ini mungkin arahnya lebih ke implementatif. Sayangnya sekarang lagi pandemi, jadi Anda tidak bisa berada dalam satu ruangan yang sama, kemudian Anda mengeksplor dengan device-device network. Nah, nanti mungkin kita akan menggunakan virtual lab, atau Anda bisa bereksperimen dengan virtual komputer atau virtual device di komputer masing-masing. Anda bisa deploy pakai VMware atau Anda bisa deploy pakai virtual box seperti itu. Nanti Anda instalasinya di situ. Terus Anda oprek jaringannya juga di situ. Mungkin tidak seperti dunia nyatanya, tapi ya
secara esensinya Anda dapat. Nanti ketika pandemi mungkin sudah agak reda atau sudah berlalu, Anda bisa ketemu langsung dengan hardware-nya dan bisa praktek. Dan mungkin juga nanti kalau untuk ujian juga harus bertatap muka, kemudian kita foto bareng, ya tentu saja dengan protokol kesehatan. Nanti Anda bisa mengerjakan ujiannya di tempat masing-masing. Jadi datang cuma buat foto aja sebenarnya, buat administratifnya lah, modelnya seperti itu. Karena di Mikrotik masih belum diizinkan untuk ujian remote ya. Jadi harus tetap berada dalam satu tempat dengan instruktur, kemudian si partisipan atau trainee itu mengerjakan diawasi oleh instruktur. Nah, ini yang kemarin saya minta ada kelonggaran, tapi dari pihak Mikrotik masih belum ada kelonggaran, diminta tetap dalam satu ruangan, kemudian ada protokol distancing-nya. Begitu juga dengan praktek, itu juga diharapkan masih bisa dilakukan. Kalau tidak bisa langsung ya kita dengan menggunakan virtualan lah. Nah, kalau Mikrotik itu harapannya ketika Anda belajar, maka Anda bisa menggunakan router OS-nya termasuk dengan perangkatnya router board. Jadi dia punya dua produk, yaitu router OS dan router board. Kalau bikin hardware biasanya juga bikin software, kebanyakan seperti itu. Kayak Cisco ada hardware-nya, Cisco router, Cisco switch, kemudian ada iOS-nya. Huawei juga gitu, ada router, ada switch, dan server, dan yang lain-lain, termasuk handphone kalau Huawei. Sistem operasinya juga ada. Kemudian dari platform yang disediakan, kita bisa melakukan proses konfigurasi, kemudian pemeliharaan, upgrade, downgrade, termasuk problem solving atau troubleshooting kalau ada masalah di dalam jaringan. Sehingga peserta ini ketika dia lulus, maka dia seharusnya sudah mampu melakukan proses konfigurasi sederhana, pengelolaan jaringan, termasuk troubleshooting dalam jaringan yang menggunakan perangkat Mikrotik. Kemudian juga bisa memberikan basic service dalam jaringan ya, kepada si klien atau kepada pengguna jasa Anda lah, seperti itu. Kemudian tentu saja Anda diharapkan memiliki dasar-dasar yang kuat dalam pengelolaan jaringan komputer, terutama ya jaringan dalam skala SOHO, small office atau home office. Jadi dalam skala kantor kecil seperti itu, Anda sudah bisa menguasai beberapa services, beberapa tools yang ada di dalam jaringan yang bisa Anda gunakan untuk proses pengelolaan jaringan di tempat tersebut. Ini track-nya di dalam Mikrotik. Jadi MTCNA yang akan Anda ambil ini adalah basically yang akan mengantarkan Anda ke kelas advance dan kelas expertnya yang di atasnya. Jadi ada 3 level ya. Rata-rata sertifikasi yang lain juga seperti itu. Microsoft, Oracle, Huawei, Cisco, itu juga mereka punya leveling, biasanya terdiri dari 3 level. Ada 1 level basic, yang itu bisa digunakan untuk mengantarkan Anda ke level advance dan level expert. Di beberapa proses sertifikasi ada juga yang tidak mensyaratkan level basic ini. Tolong itu yang main-main annotation, kemarin juga ada seperti itu. Jadi beberapa vendor itu ada yang Anda tidak perlu lewat basic, langsung bisa ke advance dan ke expert, tapi ada juga yang mensyaratkan Anda harus melewati basic dan advance, baru Anda bisa ke expert. Nah, salah satunya ada di Mikrotik, mereka mensyaratkan Anda harus bisa basic dulu. Kemudian kalau Anda mau ngambil MTC ini, Anda harus melewati MTCRI-nya.
Jadi kalau misalkan Anda mau ngambil yang di sini, Anda harus lewat ini PES yang ini dulu, termasuk yang ini. Jadi tidak bisa Anda loncat dari MTCNA langsung MT sini. Atau Anda tiba-tiba masuk langsung ngambil MTCRE itu juga nggak bisa. Jadi harus lewat yang dasarnya dulu. Silakan Anda bayangkan Anda menjadi salah satu yang memegang sertifikat tersebut. Bisa jadi sertifikat tersebut yang menyelamatkan Anda waktu Anda melamar pekerjaan dengan jumlah pelamar yang banyak. Itu yang akan membuat Anda diterima di pekerjaan, bukan ijazah Anda atau bukan nilai-nilai Anda. Dan saya sudah sering mendapatkan informasi dari para alumni ketika mereka bekerja itu tidak ditanya ijazah, tapi ditanya atau yang membuat mereka lulus adalah sertifikat yang mereka pegang. Jadi tolong belajar yang serius, bisa jadi ini yang menentukan masa depan Anda. Gitu. Nanti bentuk sertifikatnya kira-kira seperti ini, bisa berlaku selama 3 tahun dan bisa dicek dengan menggunakan nama Anda ataupun nomor sertifikatnya di website si Mikrotik. Hampir semua vendor sama ya, ada mekanisme untuk mengecek validasi sertifikatnya berlaku sampai kapan. Dan termasuk benarkah orang tersebut memang tercantum namanya sebagai penerima sertifikat. Nah, kemudian ada syarat untuk peserta. Yang pertama, punya pengetahuan tentang TCP/IP dan pengelamatan IP, atau minimal Anda tahu tentang jaringan komputer, sudah lulus program mata kuliah jaringan komputer, kemudian Anda memiliki peralatan yang nanti ada di checklist, kemudian ikut seluruh proses pelatihan dan ujian sesuai dengan ketentuan dari Mikrotiknya. Nah, ini yang harus Anda miliki. Pertama, Anda punya laptop dengan sistem operasi minimal Windows 7, atau kalau Anda ada yang biasa pakai Linux atau Mac itu juga bisa. Ubuntu 16 kayaknya itu udah, atau yang setara dengan itu, 16.04 itu udah bisa digunakan. Nanti Anda pakai emulator untuk connect ke Mikrotik router board-nya, atau kalau Anda mau pakai SSH juga boleh, jadi Anda pakai CLI-nya. Kemudian kalau Anda pakai Windows, pastinya diharapkan pakai mouse, karena kalau Anda mengandalkan keyboard saja itu agak ribet, karena tampilannya adalah GUI. Kemudian kabel UTP, terus power outlet atau kabel roll, kemudian software, ada Winbox, net install, update router OS, kalau yang pakai arsitektur MIPS B, download yang MIPS B, kalau yang pakai arsitektur SMIPS, prosesornya download yang SMIPS. Download yang stable kalau untuk di lab, karena apa ya, Anda nggak akan menemukan bug ataupun hal-hal yang mungkin di luar dari apa ya, ya ketemu bug lah, kemudian Anda habis waktu cuman buat ngurusin bug itu, jadi waktunya habis. Kemudian putih ini bisa digunakan untuk SSH client atau telnet client kalau Anda mau pakai CLI ke Mikrotik router OS Anda. Nah, Mikrotik ini adalah perusahaan yang didirikan di Latvia pada tahun 1996. Namanya SIE Mikrotikals. Berada di kota Riga ya, di Eropa bagian utara dekat kutub. Pertama kali yang diproduksi Mikrotik ini adalah software. Jadi yang pertama kali justru software, diberi nama router OS.
Kemudian setelah tahun 2002 baru Mikrotik mengeluarkan hardware yang diberi nama router board. Nah, router board dan router OS ini digunakan dari skala individu atau maksudnya rumahan sampai dengan skala enterprise atau skala industri besar, contohnya ISP. Digunakan untuk proses routing, firewall, dan yang lain-lain. Kemudian Mikrotik ini juga punya semacam forum pertemuan yang ilmiah lah ibaratnya, namanya MUM, Mikrotik User Meeting. Ini juga yang terbesar masih dipegang rekornya oleh Indonesia. Jadi cukup berbangga lah Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan pengguna Mikrotik terbesar, termasuk juga negara yang paling disegani di seluruh dunia terkait dengan penggunaan atau implementasi jaringan dengan menggunakan Mikrotik. Jadi Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia jaringan komputer. Sebenarnya bidang-bidang lain, maksudnya dalam vendor-vendor lain jaringan itu juga Indonesia juga cukup berpengaruh lah, cukup ternama gitu. Banyak sumber daya manusia Indonesia yang cukup sakti di dalam dunia jaringan komputer. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa Mikrotik ini ada sistem operasi atau softwarenya, namanya Router OS. Ini pakai kernel Linux, jadi sama kayak Android Anda, Android device, itu juga pakai kernel Linux. Sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Kemudian sistem operasi ini ya dikembangkan oleh si Mikrotik, kemudian ditanam ke dalam router board. Jadi kalau kita ketemu router board, dalamnya pasti router OS, kecuali router board yang dioprek, ya maksudnya diisi sistem operasi lain. Apakah itu mungkin? Mungkin. Kita bisa ngisi router board Mikrotik itu dengan sistem operasi yang lain. Tapi kalau ada di ujian ditanyakan misalkan apakah mungkin router board diisi dengan sistem operasi yang lain, jawabannya sih nggak mungkin, atau jawabannya itu tidak bisa. Nah, kenapa terus di lapangan kita ketemu ternyata ada Mikrotik diisi, maksudnya router boardnya ya diisi dengan sistem operasi yang lain, itu bisa dengan kondisi tertentu. Sama ketika kita berbicara apakah MAC address itu bisa dirubah. Hasilnya sih MAC address itu nggak bisa dirubah, tapi dengan cara-cara tertentu kita bisa merubah MAC address. Kemudian Mikrotik ini juga bisa kita install di mesin virtual. Tadi saya sudah sebutkan di depan, kalau kita tidak bisa ngoprek Mikrotiknya dengan device atau dengan router boardnya, maka kita bisa install di lingkungan virtual. Entah Anda pakai VirtualBox, entah pakai VMware, atau pakai model virtualisasi yang lain. Anda bisa install di mesin-mesin virtual, atau Anda mau install langsung di hardware. Anda punya PC, Anda install di dalam PC-nya, itu juga bisa. Fitur-fitur apa aja yang bisa terdapat dalam Mikrotik? Ya, ada firewall, ada routing, ada QoS, ada hotspot manager, ada user manager, ada tunneling, IP6, SDN dengan menggunakan OpenFlow dan yang lain-lain. Anda bisa lihat di wiki fitur apa aja yang disupport oleh Mikrotik. Hampir seluruh, ya mungkin seluruhnya kali ya, seluruh protokol yang terbuka ya, tapi protokol yang open, yang tidak proprietary itu didukung oleh si Mikrotik. Jadi kalau kita mau belajar jaringan komputer dengan protokol-protokol yang terbuka, yang ada di buku-buku jaringan komputer itu semua protokolnya terbuka, tidak ada yang proprietary biasanya. Yang proprietary yang mungkin yang dimiliki Cisco saja atau dimiliki oleh Huawei saja. Mikrotik juga punya protokol proprietary sebenarnya. Nah, itu disupport oleh si Mikrotik. Kemudian hardware-nya ada router board.
Ini berupa macam-macam ya isinya router board ini. Ada yang routernya kecil banget, seukuran telapak tangan, itu bisa digunakan personal, misalkan Anda traveling, Anda ingin bikin hotspot dalam skala yang kecil, misalkan bertiga atau berlima, Anda bisa gunakan yang seukuran tangan tersebut, atau Anda ingin membuat wireless access point di rumah, kemudian mengatur bandwidth segala macam di rumah untuk menggantikan router IndiHome misalkan yang ada di rumah, itu Anda juga bisa menggunakan router Mikrotik, atau di skala kantor yang besar gitu. Misalkan kayak di Unmul ini routernya menggunakan router Mikrotik masih. Jadi untuk mengatur seluruh jaringan yang ada di fakultas-fakultas UPT-TIK menggunakan router Mikrotik. Termasuk kalau kita ke fakultas kita yang lama maupun yang baru itu juga menggunakan Mikrotik untuk mengatur atau mengelola jaringan yang ada. Nah, untuk model dan yang lain-lain Anda bisa lihat di wiki-nya Mikrotik, termasuk kalau Anda ingin menambahkan periperal tertentu, misalkan mau nambah modem, mau nambah interface fiber optik, interface wireless, itu Anda bisa lihat di wiki-nya juga. Ada beberapa cara untuk terkoneksi dengan router board. Yang paling direkomend atau standar by default oleh Mikrotik menggunakan UTP kabel. Jadi Anda bisa connect lewat laptop atau lewat PC Anda ke Mikrotik router board dengan menggunakan kabel UTP yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini. Nah, itu standarnya di situ. Biasanya untuk pertama kali connect itu Anda disarankan jangan memilih port yang nomor 1. Jadi ada pilih port. Kalau ada nomor 2 ya nomor 2 dan seterusnya. Jadi Anda gunakan port yang bukan port nomor 1. Karena apa? Karena port nomor 1 biasanya by default dipakai untuk internet. Sedangkan port yang lain dipakai untuk LAN-nya. Kemudian Anda juga bisa connect dengan wireless sebenarnya. Jadi kita bisa connect dengan menggunakan wireless. Contohnya kalau Anda punya apps-nya, Anda bisa connect wireless ke sini. Tapi ini tidak disarankan kalau Anda nyeting pakai wireless, kecuali memang kepepet atau memang urgent banget harus Anda setting, Anda nggak punya laptop, nggak punya kabel UTP, Anda bisa setting menggunakan apps, atau pakai Winbox juga bisa sebenarnya. Dari laptop ini secara wireless Anda connect ke sini juga sebenarnya bisa. Jadi pakai wireless bisa, tapi tidak disarankan. Karena apa ya? Karena wireless tentu saja bisa putus-putus tengah jalan, atau Anda disadap di sini, disadap di sini, kemudian ketahuan username password. Nah, yang berikutnya Anda bisa connect dengan menggunakan kabel serial atau kabel null modem. Ini biasanya kalau Anda mau connect pakai CLI atau command line. Anda bisa connect di sini. Saya kasih warna merah ini. Kabel COM istilah lainnya. Nanti Anda bisa akses dengan menggunakan terminal. Jadi Anda masuknya pakai command line. Nah, ini cara-cara untuk mengakses ke router board. Ada cara lain sebenarnya. Anda bisa buka web kalau Anda connect pakai IP. Anda bisa connect pakai FTP. Anda bisa connect pakai API kalau misalkan ada yang mau programming. Nah, ini akses lain
yang bisa Anda gunakan untuk connect ke MikroTik. Tapi by defaultnya Anda diharapkan connect dengan menggunakan Winbox. Jadi Anda diharapkan menggunakan Winbox. Pada saat Anda menerima router board Anda, baru buka bungkus nih dari toko, maka di dalamnya ada default configuration. Jadi kalau misalkan Anda buka bungkus dari toko, dalamnya nggak ada default configuration, benar-benar nol konfigurasinya, berarti MikroTik Anda, router board MikroTik Anda itu kemungkinan ada yang sudah mengotak-atiknya. Atau dari pabrikan mungkin cacat kali, nggak sempat diisi. Nah, itu kemungkinannya sih seperti itu. Tapi kalau Anda memang betul-betul membuka barang baru, harusnya di dalamnya sudah ada default configuration. Yang bisa jadi ini beda-beda ya, tergantung serinya. Kemudian default configuration ini bisa Anda pakai atau dikosongkan. Nah, tadi saya sudah sebutkan di depan, untuk port Ethernet 1 biasanya dipakai untuk ke arah internet. Itulah sebabnya saya rekomenkan tadi ketika Anda connect pertama kali, Anda connect-nya port nomor 2 yang ini. Karena port nomor 1-nya dipakai buat internet. Jadi connect ke port nomor 2, kalau misalkan seri yang RB951, ini ada 5 port. Jadi Anda bisa connect dari Ether 5 dari Ether 2 sampai dengan Ether 5. Kalau ingin lihat apa saja isinya tentang default configuration, Anda bisa buka wiki. Wikinya cukup lengkap kok MikroTik ini. Nah, kemudian kalau Anda ingin nggak repot nyeting MikroTik, Anda bisa menggunakan yang namanya QuickSet. QuickSet ini bisa Anda gunakan untuk menyeting router board menjadi beberapa mode. Bisa klien dari sebuah access point, bisa dijadikan access point, bisa dijadikan wireless router, dan yang lain-lain. Jadi nanti modenya lumayan banyak, Anda bisa lihat nanti di bagian sini. Nah, ini kebetulan kalau CPE dia sebagai klien dari sebuah access point. Kemudian di MikroTik yang perlu Anda perhatikan baik-baik tentang mekanisme backup dan restore ya, atau export dan import. Jadi dia ada 2 cara buat membackup setting atau menyimpan sebuah setting. Dan saya harapkan Anda kedua-duanya ini harus menguasai lah, karena memang penting. Dan dua-duanya ini bisa jadi penyelamat Anda ketika nanti Anda bekerja dengan menggunakan device MikroTik. Dan device apa saja sebenarnya, bukan hanya device MikroTik, ini berlaku secara umum. Yang pertama, di MikroTik ini modelnya backup. Backup ini biasa membackup atau menyimpan seluruh setting, termasuk password, PIN, dan yang lain-lain. Nah, biasanya digunakan untuk restore-nya nanti itu di router board yang sama. Jadi kalau Anda nge-backup di router board 951, Anda bisa restore-nya ke router board yang serinya juga sama. Jadi istilahnya apa ya? Ini Anda menyimpan settingan sebuah router board. Misalnya Anda punya router board seri 951 gitu. Nah, ini. Maka Anda bisa nge-restore-nya lagi. Jadi ini Anda backup, di restore-nya ke 951 juga. Jadi harus sama tipe atau seri router board. Kalau nggak sama gimana Pak? Ya kalau nggak sama bisa jadi nanti interface-nya ketukar-tukar. Kalau dulu sih biasanya seperti itu. Saya belum tahu kalau sekarang apakah juga terjadi hal yang sama atau nggak bisa. Tapi kalau kita paksakan, misalkan Anda restore nih. Saya mau coba restore ke 941 misalkan.
Nah, bisa Anda paksakan kayak gitu, tapi belum tentu bisa kepake nanti settingannya. Kemudian hasil backupnya ini tipenya binary. Binary itu tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi bentuknya ya karakter-karakter aneh lah. Nanti bisa kita lihat. Kemudian backupnya ini bisa di password dan juga di enkripsi. Jadi kalau Anda ingin mengamankan hasil backupannya, Anda nggak ingin orang lain tahu. Kan ini ada username dan passwordnya kan, ada PIN segala macam di situ. Nah, file backup ini bisa Anda kasih password dan di-encrypt buat mengamankan yang ini. Jadi kalau Anda ingin mengamankan password, PIN, username yang ada di dalam file backup router Anda, sebaiknya Anda gunakan password dan di-encrypt. Oke, tadi sudah ya, untuk kembalinya pakai restore. Jadi di backup, kemudian di restore-nya ke device yang sama. Kalau ini nggak bisa. Kemudian mekanisme yang lain di Mikrotik ada yang namanya export. Jadi kalau export ini konfigurasinya dipindahkan ke dalam bentuk file text dan juga bisa di restore atau diimpor ya ke seri router board yang berbeda, tapi tentu saja dengan ketentuan tersendiri. Jadi kadang nggak bisa semuanya kita copy pastekan. Jadi ini file export ini bisa di copy paste karena apa? Karena bentuknya adalah teks murni. Bentuknya adalah teks murni. Nah, kalau Anda punya default configuration, ya Anda nggak perlu melakukan proses export dan import. Ya, kalau memang itu sudah default configuration, Anda reset ke default configuration, dia akan kembali ke default configuration. Jadi yang disimpan ini yang bukan default configuration, yang Anda custom sendiri. Proses export import ini dilakukan dengan menggunakan CLI atau dengan menggunakan command. Jadi Anda harus menggunakan command prompt-nya atau konsolnya di Mikrotik, kemudian Anda lakukan proses export import. Anda mau menyimpan seluruh setting bisa, Anda juga menyimpan sebagian setting juga bisa. Jadi benar-benar customable ya, suka-suka si admin Anda mau nyimpan seberapa banyak dari setting yang ada. Nah, salah satu kelemahannya dia nggak nyimpan ini, username dan password. Jadi untuk passwordnya Anda nanti ya setting ulang di router yang baru. Nah, tadi saya sempat sedikit sampaikan di router kita bisa melakukan proses reset yang tadi ketika Anda ingin balik ke default configuration, setting bingung, kemudian error, bermasalah, saya ingin kembalikan ke default configuration. Nah, kita bisa dengan menggunakan prosedur reset configuration. Ada dua kondisi yang bisa kita peroleh dengan menggunakan reset configuration. Pertama, kita kembali ke default configuration atau tanpa setting. Tanpa setting ini maksudnya nol ya, nggak ada isinya sama sekali. Betul-betul tanpa settingan sama sekali. Jadi kalau kita mau kembali ke kondisi yang ini, default configuration, ini bisa pakai reset. Reset configuration yang ini. Atau kalau kita mau mengosongkan settingannya juga bisa pakai reset configuration. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menekan tombol reset di router. Ada tombol kecil ini yang ditunjukkan dengan panah warna merah ini. Kita tekan sekitar 20 detik lah. By defaultnya rasanya sekitar 20 detik. Atau dengan menjumper hold reset yang B dengan menggunakan obeng atau benda metal konduktor seperti itu. Atau dengan software, ya, ini lewat Winbox. Atau lewat CLI, lewat command.
Anda SSH, Anda masuk ke Mikrotiknya, kemudian Anda reset configuration. Nah, yang dua ini caranya hardware, yang C ini pakai ya ibaratnya software lah, melalui software. Yang direkomend adalah dengan menggunakan software. Jadi kalau A dan B itu main kasar istilahnya. Kalau Anda nggak bisa masuk ke router boardnya, misalkan Anda ketemu router board yang mau Anda setting, adminnya melarikan diri, nggak pernah muncul-muncul, mungkin karena takut corona, nggak pernah muncul, akhirnya routernya ditinggalkan, settingannya nggak jalan, kemudian Anda mau nyeting routernya, Anda bisa menggunakan cara kasar yang A ataupun yang B. Jadi silahkan pilih satu dari dua tersebut. Tapi biasanya yang paling efektif itu yang A sih. Yang A itu paling sering digunakan. Nah, kalau yang A nggak juga sukses, Anda bisa pakai yang B. Pak, yang A nggak sukses, yang B nggak sukses. Ada cara lain namanya pakai install ulang istilahnya lah. Nanti kita lihat namanya net install. Ini labnya nanti mungkin saya videokan aja biar Anda bisa lihat. Kita lanjut dulu. Untuk versi sistem operasi, bentar, ini kayaknya ada model baru, saya belum update kayaknya materinya. Sebentar. Saya cekkan dulu di Mikrotiknya. Modelnya sekarang seperti ini. Ada yang long term, ada yang stable. Ini yang tadi sempat saya sebutkan di depan, kalau kita mau praktek, nggak ingin ada masalah, sebaiknya kita install yang stable. Kemudian ada yang testing, kalau Anda ingin ngetes fitur-fitur baru, atau kalau Anda versi barunya yang beta, ini juga Anda bisa cek atau coba versi yang satu angka di atasnya, yang versi 7. Kemudian ini prosesornya, yang ARM, kemudian MIPS B, SMIPS, ini arsitektur prosesornya ya, Tile, PPC, PowerPC. Kemudian x86, Intel, AMD masuknya yang ini. Kemudian kalau Anda ingin install di dalam lingkungan virtual, Anda bisa pakai yang CloudHost router. Ini basisnya virtual. Kemudian ini switch, kalau misalkan Anda ada yang pakai switch. Apalagi yang harus saya jelaskan. Ya, ini Anda harus download Winbox. Kalau misalkan Anda ingin connect ke dalam router board Anda bisa download di sini. Sesuaikan dengan sistem operasi Anda, tapi biasanya rata-rata udah 64 bit. Kemudian Dedut ini untuk network monitoringnya atau NMS-nya Mikrotik. Kemudian net install ini untuk install ulang sistem operasi router OS ini ke dalam Mikrotik router board Anda. Kemudian ini untuk tes bandwidth di device Anda. Jadi kita bisa bikin tes bandwidth server, kemudian kita bisa tes dengan menggunakan tools ini. Yang modelnya seperti ini ya. Jadi, ada lagi. Ada main package. Main package ini dibundling jadi satu. Tinggal Anda copy pastekan, nanti Anda upgrade atau Anda install main package-nya ini. Jadi ini satu file saja isinya. Tapi ketika selesai proses instalasi atau upgrade, nanti dipecah menjadi beberapa modul. Kemudian ada extra package. Extra package ini terdiri dari keseluruhan modul yang bisa kita install di dalam Mikrotik router board kita, termasuk yang
dalam tanda kutip mungkin tidak begitu penting nih, tidak begitu penting kita pakai kayak Kalea misalkan modulnya itu atau UPS. Nah, itu kita bisa tambahkan di extra package ini. Jadi extra package ini keseluruhan modul yang ada. Jadi kalau kita unzip, nanti dalamnya berisikan keseluruhan modul yang bisa kita instalkan ke dalam routerboard kita. Nah, ini model pengembangannya, ada beta, ada stable, dan ada long term. Tadi sudah saya sebutkan. Beta kalau Anda ingin coba fitur-fitur baru, stable ini yang stabil, sudah lewat proses pengujian. Kemudian long term ini biasa untuk rilis dalam jangka waktu lama. Biasanya kalau Anda install kemudian Anda tinggalkan, nggak Anda otak-atik dalam jangka waktu 2-3 tahun, nah itu cocoknya pakai yang long term. Jadi jangan milih yang stable atau apalagi yang beta ya. Beta itu biasanya kadang dapat yang banyak bug. Ada beberapa hal mungkin Anda perlu melakukan upgrade router OS, tapi kalau misalkan Anda nggak ketemu ini, sebaiknya sih nggak perlu Anda upgrade. Kalau misalkan tidak ada feature baru yang ingin Anda gunakan, atau tidak ada bug yang bermasalah terhadap kinerja dari router Anda, atau ada bolongan atau vulnerabilities yang bisa dimanfaatkan oleh hacker atau malware untuk menyusup ke dalam jaringan Anda, maka nggak ada alasan untuk update. Tapi kalau terdapat isu-isu yang tadi saya sampaikan, perlu feature baru, ada bug atau ada masalah yang mengganggu kinerja dari jaringan Anda, kemudian ada masalah keamanan yang perlu di patching, maka sesegera mungkin Anda melakukan upgrade dari router OS Anda. Caranya cukup simple, tinggal drag and drop dari Windows Explorer ke bagian file di Winbox. Nanti juga akan saya praktekkan biar Anda melihat seperti apa prosesnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan FTP client atau dengan menggunakan WinSCP. Kalau misalkan Anda ingin mengupload file, jadi ini sama prosesnya sebenarnya. FTP boleh, pakai WinSCP boleh, atau kalau Anda menemukan routerboard yang bermasalah ingin Anda install ulang, Anda bisa menggunakan proses net install. Baik, upgrade boleh, install ulang boleh. Jadi net install ini bukan hanya dipakai buat upgrade ya, downgrade juga bisa. Jadi mungkin pada satu titik Anda ketemu routerboard itu harus Anda downgrade karena begitu di-upgrade muncul bug. Nah, itu mungkin sekali. Bukan hanya Mikrotik router OS ya. Sistem operasi yang lain pun juga begitu. Saya ambil contoh mungkin yang paling sering Anda gunakan Windows. Ketika Anda dari Windows 7 naik ke Windows 8, Windows 8 itu kan banyak masalah tuh. Begitu naik ke Windows 8 ternyata bukan perbaikan kinerja yang Anda dapat, banyak bug-nya. Nah, Anda turun lagi downgrade ke Windows 7, itu juga terjadi di dalam Mikrotik router OS dan di merek-merek lain. Jadi tidak selalu upgrade itu perlu dilakukan. Ini alasannya. Kalau misalkan alasan ini tidak muncul, sebaiknya sih Anda nggak perlu mengupgrade. Karena bisa jadi dengan mengupgrade justru menimbulkan masalah baru, menimbulkan celah keamanan baru. Nah, ini paket dalam router OS. Tadi juga sudah kita lihat di webnya. Ini yang sering keluar di dalam ujian, biasanya ditanyakan untuk menjalankan sebuah router OS dengan menggunakan static routing, paket apa yang diperlukan? Kadang ada yang jawab paket routing ini termasuk. Padahal kalau untuk menjalankan router OS, ini saja sudah cukup sebenarnya.
selama Anda nggak pakai wireless-nya ya. Kalau Anda pakai wireless tentu perlu modul wireless yang di bawahnya. Tapi kalau Anda ingin menjalankan sekian fitur yang ada di dalam kotak warna merah itu, mau ada firewall, mau ada queue, ada API, ada IP pool, ada SNMP, proxy, DNS. Nah, Anda cukup menggunakan sistem ini, paket sistem. Jadi satu paket itu aja sudah cukup untuk menjalankan router board sebenarnya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga, ada paket gabungan atau paket besarnya itu tadi. Biasanya berisinya ya standar. Nah, kalau Anda mau nambahin, Anda bisa pakai yang extra package tadi. Contohnya, tadi sudah saya sebut, kalau misalnya Anda ada UPS, mau Anda hubungkan dengan router board Anda bisa pakai package UPS. Atau Anda mau install user manager, misalnya Anda punya hotspot yang dikelola, RT/RW-NET gitu, Anda mau jualan paket data atau paket RT/RW-NET, Anda bisa pakai user manager. Apa saja yang bisa Anda lakukan dengan paket Anda bisa melakukan jenis-jenis pengelolaan seperti disable, downgrade, enable, uninstall, dan unschedule. Saya coba akses Winbox saya bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Nah, di Mikrotik, routernya juga punya OS-nya, saya punya lisensi juga. Kayak Windows itu kan Anda harus beli lisensi kan sebenarnya. Tidak mungkin Anda pakai bajakan lah ibaratnya. Nggak mungkin Anda harus pakai bajakan. Nah, di router OS juga begitu. Anda bisa menggunakan beberapa level lisensi. Sebaiknya kalau Anda memang nggak punya yang lisensi level 4 atau level 3, Anda bisa bikin free demonya. Jadi yang free demo itu gratis, tentu saja dengan beberapa pembatasan. Nah, terkadang free demo ini keluar juga dalam ujian ditanyain. Kalau yang free demo itu berapa lama berlakunya? Ada yang dikasih pilihan, ada yang 24 jam, ada yang berapa hari gitu. Yang jelas free demo ini masa berlakunya unlimited. Ini kalau dibilang unlimited. Oke, ini tadi yang sudah sempat saya sebut di depan. Kalau misalkan router board Anda bermasalah, kemudian Anda nggak ketemu misalkan passwordnya segala macam, Anda bisa melakukan proses install ulang dengan menggunakan net install. Nah, net install ini bisa Anda langsung konekkan ke laptop atau PC Anda, router boardnya, dengan menggunakan kabel UTP atau lewat switch layer 2. Jadi Anda bisa pilih salah satu dari dua model dengan menggunakan switch sebagai perantara atau langsung connect pakai kabel UTP ke arah router Anda. Kemudian Anda harus terhubung ke port Ethernet 1. Ini kecuali untuk CCR dan RB yang seri 1000 sekian. Kenapa? Karena di port Ethernet 1 itulah ada apa namanya? Saya lupa namanya. Ada salah satu mekanisme untuk bootingnya si router OS itu ditaruh di port 1, Ethernet 1. Jadi kalau Anda mau install ulang, maka Anda
connect-nya lewat port Ethernet 1, kecuali untuk tipe CCR dan RB 1000 sekian. Net install bisa Anda runningkan di Windows XP ke atas. Jadi kalau Anda punya yang ke bawah itu nggak bisa dipakai. Kalau Linux gimana Pak? Kalau Linux berarti Anda harus pakai emulator. Begitu juga kalau Anda pakai Mac, ya Anda harus pakai emulator. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya atau pada tidur semua ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kita lihat demonya deh, demonya tuh. Oke, ini saya pakai VirtualBox. Kalau pertama kali kita masuk ke Mikrotik, kalau menggunakan kabel serial atau SSH atau Telnet, modelnya seperti yang ada di depan. Nah, ini adalah username-nya by default admin, passwordnya kosong. Nah, ini saya kebetulan create pakai level 1. Jadi saya create-nya pakai level 1, saya dikasih ya beberapa pembatasan tentu saja, tapi bisa digunakan, masih tetap bisa digunakan. Itu kita login pakai CLI ya. Kalau misalkan kita login pakai Winbox, ini saya contohkan pakai Winbox. Itu saya lewat MAC address, jadi kita loginnya pakai MAC address di sini. Kemudian connect. Nah, karena ini level 1, bisa kita lihat ini level 1 sistem license. Tuh level 1. Peringatan itu muncul terus ya kalau misalnya pakai license level 1. Ini saya connect pakai MAC address. Anda bisa lihat di bagian pojokan kiri atas ada tulisannya admin @ MAC address sekian dalam kurung Mikrotik. Sekarang saya nyoba pakai IP address, mudah-mudahan mau. Saya belum lihat setting IP address saya cocok apa enggak. Saya coba pakai IP address, Anda bisa lihat di sini connect to-nya berubah. Kalau MAC, connect to-nya seperti ini. Kalau IP, connect to-nya seperti ini. Kemudian connect, oh bisa ternyata pakai. Nah, Anda perhatikan yang di bawah ini saya pakai IP address, yang di atas pakai MAC address. Jadi bisa dilihat Mikrotiknya ini bisa connect pakai layer kedua dan pakai layer ketiga. Anda bisa cek sessionnya di situ. Ini yang di bawah sessionnya tercatat ada IP address-nya, yang di atas itu pakai MAC address. Kalau Anda nyeting di lingkungan yang masih bisa Anda jangkau pakai layer kedua, Anda sebaiknya gunakan yang layer kedua ya, karena kalau yang pakai IP address itu kadang Anda ganti IP atau Anda pakai DHCP, kadang terganggu, kadang berubah IP-nya dia bisa disconnect. Tapi kalau layer kedua umumnya jauh lebih aman, kecuali kalau Anda nanti mainan bridge atau ada STP, nah itu kadang dia perlu disconnect. Tapi nanti bisa dikonekkan lagi di layer keduanya. Tapi saya biasanya lebih prefer menggunakan layer kedua ini. Tadi apa ya, default configuration. Oke, sebelum ke default configuration, di slide tadi kan kita ada cara untuk ekspor impor, dan backup dulu deh, backup. Nah, untuk backup cukup diklik di file di sini, file, kemudian file list, backup, kasih nama backup filenya.
backup misalkan RB X86 64 ding ke 64 bit. Nggak usah di encrypt, anggap aja kayak gitu, nggak usah di encrypt, nggak usah di password, kita backup. Ada satu hal yang perlu Anda lakukan kalau misalkan di backup, berarti Anda harus menarik filenya itu. Jadi file backupnya ini Anda taruh di entah di desktop atau di dalam hard disk yang lain. Jangan dibiarkan backup file Anda itu berada di dalam router boardnya. Kalau router boardnya rusak ya backupnya juga selesai juga di situ. Tadi saya sudah sebutkan juga isi backup ini adalah binary file. Sehingga kalau Anda buka, kita buka pakai notepad aja. Anda oke kan, Anda bisa lihat. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti ketika router board Anda rusak, file backupnya aman karena ada di luar dari router boardnya. Ya, Anda mau taruh di flash disk kah, Anda mau taruh di hard disk eksternal, silahkan. Jangan Anda sekali-sekali naruh backup file di sini ya, di dalam router board ini. Itu bukan nge-backup namanya. Kalau backup itu tentu saja ditaruh di tempat yang lain. Nah, itu baru beneran backup. Berikutnya, tadi satu lagi, ini ya, ekspor import. Saya ada yang lupa kayaknya. Nah, ini untuk backup. Untuk backup, misalkan Anda mau memproses restore, ini anggap saya hilangkan. Caranya sama, ini tinggal Anda drag and drop ke sana. Misalkan Anda beli router baru, Anda drag and drop, kemudian Anda restore. Nah, itu nanti seluruh settingnya akan dikembalikan, akan di-restore ke dalam router baru Anda. Satu lagi, ekspor impor. Perintahnya seperti itu. Kemudian saya biasa pakai parameter compact. Kemudian nama filenya misalkan configuration, config X64, router board X64. Kemudian enter. Sambil Anda lihat di situ sebelah kiri muncul file baru. Nah, ini. Muncul file baru sama, ini juga jangan Anda taruh di situ. Taruh misalkan anggap saja di laptop Anda. Nah, ini bisa dibaca oleh kita karena ini filenya dalam bentuk text mode. Modelnya seperti itu. Ini bisa Anda copy pastekan. Jadi ini bisa Anda copy pastekan ke dalam CLI-nya si router board. Contoh aja ya, mana yang mau kita copy pastekan. Ini aja, ini nggak begitu berpengaruh. Nah, ini bisa kita copy pastekan seperti itu. Contoh aja ya ini. Kita bisa copy pastekan seperti itu. Jadi ini dalam bentuk ekspor. Yang satunya
dalam bentuk backup. Di backup, password, username, PIN, dan yang lain ke backup. Tapi di dalam export itu password nggak ke backup. Atau password tidak dimunculkan. Di mana Anda bisa lihat di sini nggak ada tulisannya username, password punya siapa. Gitu. Tapi kalau di backup, entah di mana di dalam karakter-karakter aneh ini ada tersimpan username, password, dan PIN. Jadi itu dua hal yang bisa Anda gunakan untuk membackup atau membuat salinan dari konfigurasi di MikroTik routerboard Anda. Oke, sekarang kita apa lagi ya? Oh, reset configuration. Nah, ini kita bisa gunakan untuk kembali ke default configuration, bisa ke tidak ada konfigurasi sama sekali atau nol juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan reset configuration ini untuk kembali ke default configuration atau menghilangkan sama sekali settingan-settingan yang sudah pernah kita buat. Kita ingin kembalikan ke bersih tanpa settingan sama sekali dengan menggunakan reset configuration. Ntar saya mau lihat ada yang lain nggak yang perlu kita demokan. Nggak ada, saya coba aja ya buat kembali ke default configuration. Ini tinggal diklik reset configuration, yes. Nanti ini akan disconnect, termasuk di sininya juga. Nah ini, dia akan restart, kemudian dia melakukan proses reset, kembali ke konfigurasi awal, mirip kayak Anda pakai device Android. Misalnya Anda ingin ke setting pabrikan, maka proses ini yang Anda lakukan. Nah ini juga dia, kita bisa reconnect. Nah ini muncul seperti ini. Kalau Anda pakai RB951 atau 931 atau routerboard yang fisik, biasanya nanti ada setting default configuration-nya. Tapi kalau pakai X86 yang digunakan pakai PC atau pakai laptop gitu, biasanya sih default configuration-nya tidak ada atau zero configuration. Nanti saya akan lihatkan yang ini deh, pakai routerboard seperti apa munculnya untuk default configuration-nya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita yang pertama ini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Kita lanjut hari apa ya? Hari Jumat kayaknya. Sekalian nanti juga akan saya perlihatkan untuk instalasi lingkungan virtualnya. Jika Anda ingin melakukan proses lab di rumah itu seperti apa. Nanti bisa Anda lihat di e-learning.unmul.ac.id. Nanti saya muat di situ semua. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.